Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya bertemu dengan Pak CM Telkom. Selamat siang Bapak. Kemudian dengan Mas Fadlan, ya. Kemudian dengan Mbak Nana. Baik, kali ini kita akan berdiskusi tentang digital marketing untuk UMKM. Pak CM, sebetulnya kalau melihat perkembangan teknologi, ini digital marketing ini sudah sejauh mana? Bisa dijelaskan, Pak? Oke, kalau kita berbicara digital marketing, kita akan berbicara tentang bagaimana market yang secara global itu bisa kita grab, gitu kan? Betul. Dan salah satu pemicunya adalah pandemi. Betul. Dengan ada pandemi itu, maka kita seperti di speed up kita untuk mulai melirik ke digital marketing. Iya. Pasar kita tidak hanya di Pekalongan, pasar kita tidak hanya di Jawa, Betul. pasar kita tidak hanya di Indonesia, tapi pasar kita bisa di mana-mana. Betul. Orang melihat profil kita, itu dari manapun mereka akan mudah untuk melihat profil kita. Betul. Nah, itulah sarana untuk digital marketing. Betul. Untuk di startup. Selama ini yang kita pahami, digital itu hanya untuk marketing ya Pak ya? Sebetulnya hanya untuk marketing atau bisa juga dilakukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain Pak? Ternyata digital itu untuk seluruh aspek bahkan ya. Betul. Karena kita bisa memanage sesuatu, ternyata semuanya bisa didigitalkan. Iya. Orang melihat, marketingnya aja yang didigital. Padahal proses produksi bisa kita digitalkan. Betul. Kemudian proses pembayaran bisa didigitalkan. Orang dulu kesulitan kalau saya pengen produk saya branding dengan harga 99.995, gitu kan. Bingung kalau mau transaksi seperti itu. Iya. Tapi sekarang tidak lagi. Tidak ada masalah ya Pak ya. Kemudian untuk hari ini, jam ini, saya akan kasih poin 5 untuk customer saya yang pertama transaksi gitu. Betul, Kasih betul. poin 5, kasih poin 25, gampang itu. Dan itu bisa diridemkan itu, baik Betul. bisa dengan cash atau bisa dengan produk yang lainnya gitu. Jadi sangat mix nanti yang bisa mainkan. Betul. Dan tidak bisa dipakai dengan transaksi konvensional. Betul. Dulu itu ada kekhawatiran ketika kita melakukan transaksi digital, ada penipuan, kemudian barang yang bodong. Iya. Itu ukurannya gimana Pak untuk menentukan bahwa ini betul-betul bisa dipercaya atau tidak? Nah, itu transaksi-transaksi itu makanya ada marketplace yang bisa kita kelola gitu kan. Dan untuk pembayaran, BI sudah punya QRIS. Jadi mereka sudah punya, dia yang mendevelop key code-nya. Jadi code-nya nanti di sana. Nah, untuk masuk ke sana pasti ada verifikasi, sertifikasi khusus untuk kita mendapatkan code-nya QRIS itu. Artinya secara security betul-betul sudah bisa diandalkan ya Pak ya? Sudah bisa diandalkan. Sebenarnya sudah lama dengan perbankan kita bikin seperti itu. Betul. Tetapi sekarang karena bisa digunakan untuk kalangan publik begitu, sehingga mekanisme itu bisa kita deliver ke publik secara umum. Dan ketika saya belanja di beberapa marketplace itu, kalau memang lapak yang terpercaya, itu ada bintang-bintang itu jadi ukuran ya Pak ya? Ada ratingnya ya. Betul. Kita bisa nge-rate, customer sendiri bisa nge-rate gitu ya. Jadi bukan hanya pihak ketiga. Kalau dulu orang dikatakan perusahaan ini kredibilitasnya tinggi, itu ngundang auditor, ngundang orang survei dari pihak ketiga, baru kemudian memberikan evaluasi. Tapi sekarang customer memberikan evaluasi. Semakin customernya nilainya negatif, kredibilitasnya langsung turun. Nah, itu namanya net promotion score ya. Jadi ketika ada banyak yang mempromosikan, berarti dia ratingnya naik. Kalau banyak negatifnya, ya susah lah nanti kita naikkan. Rugi sendiri ya Pak ya? Rugi sendiri. Sehingga produsen pasti akan concern dengan kualitinya. Harapannya begitu. Saya geser ke Mas Fadlan ya. Mas Fadlan, bisnisnya apa Mas? Kalau saya batik Pak. Batik ya? Iya batik. Ini saya pakai, batik sama ini.
masker ini Pak. Oh, berarti ini langsung outlet ya? Langsung ini made by order Pak. Jadi saya itu kalau ada pesanan seragam bisa menentukan Pak, ukurannya, motifnya, sama modelnya gitu. Berarti produknya hanya masker dengan batik. Iya, batik. Baik. Saya dengar ketika masa pandemi ini malah penjualannya naik, betul? Alhamdulillah Pak, naik Pak. Loh, kok bisa? Gimana caranya? Ya karena saya pemasarannya dengan melalui digital Pak. Alhamdulillah dengan sejak bertemu dengan Telkom melalui marketplace yang di Telkom itu Padi UMKM, itu penjualan malah meningkat Pak. Berapa persen itu? Meningkat dari biasanya. Dari biasanya. Biasanya saya jual per harinya itu 10 piece. Sekarang 100 piece Pak. 100 piece Pak. Berarti 10 kali lipat. 10 kali lipat. 1000% ya Pak ya? 10%. Ya luar biasa. Apalagi kan ada itu Pak, dapat apa orderan masker batik 100 piece Pak. Jadi pandemi membawa rezeki ya? Alhamdulillah. Rezeki Pak. Ini di satu marketplace saja yang dibuat oleh Telkom atau misalkan di WA kan bisa DP-nya juga dipasang gambar gitu? Untuk Telkom menggunakan Padi yang sudah terintegrasi melalui beberapa marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee. Dan belanja.com. Oh, berarti ada semua di Bapak. Ya, tinggal otomatis. Masuk ke Telkom semuanya masuk ya Pak ya? Iya. Oh, luar biasa itu. Iya. Jadi tinggal kita posting aja di Padi UMKM. Betul. Diklik langsung masuk semua masuk Pak. Ke semuanya. Iya Pak. Aduh, ini saya baru tahu yang ini Pak. Kalau saya biasanya jualan Jaya Buwati Pak, reseller. Tapi kurang serius Pak. Itu harus dimasukkan ke Padi ya. Itu. Karena sebenarnya Padi UMKM itu sudah milik BUMN. Betul. Jadi kalau sekali posting di situ, seluruh BUMN, nanti PT Pos dia bisa belanja, PT Pos PLN belanja, semuanya di sana. Betul. Dengan satu Padi UMKM, sekarang seluruh belanja RAPBN dari BUMN nanti masuknya di Padi UMKM. Wah, ini harus di campaign ini Pak. Ini marketplace yang luar biasa nih. Sekali klik berapa marketplace yang 5 Pak. 5. Kalau dulu kan kita posting hanya satu-satu Pak ya. Kan kesusahan Pak. Dengan adanya Padi UMKM, sekali kita posting udah nyebar semua Pak ke 5 marketplace. Ini digital marketing apakah ketika masa pandemi saja atau memang dari dulu sudah mulai mencoba? Kalau saya sih sudah sejak tahun 2014 Pak. Sejak jualan itu udah menggunakan online Pak. Saya sudah punya firasat, sudah punya gambaran. Ini bakal melejit nih digital marketing dan alhamdulillah firasat saya itu terjadi Pak tahun ini. Jadi sejak tahun 2014 itu udah saya tata ini Pak. Gitu. Ini kayaknya nggak bilang-bilang ke orang lain kerjasama dengan Telkom ya? Ingin untung sendiri kali atau gimana? Kalau kerjasama dengan Telkom baru kemarin Pak, 2018. Merasa terlambat nggak? Merasa terlambat nggak? Enggak sih, enggak terlambat Pak. Kalau dari dulu keuntungannya bisa 2000 kali lipat tuh. Kalau dulu kan saya kan belum mengenal RB Pak. Saya mengenal RB itu diajak teman. Alhamdulillah kalau di sini ada visi misi yang klop, akhirnya yaudah kita jalan bareng Pak gitu. Baik. Baik, saya geser ke Mbak Nana. Mbak Nana produknya apa Pak? Saya produknya sepatu rajut. Oh, bisa diperlihatkan? Nah, ini ke kamera ya. Ini produk Mbak Nana. Nah, ini sepatu rajut. Ini bahannya apa ini? Ini bahannya dari benang, benang yang dirajut gitu. Terus untuk yang depannya ya? Iya, untuk yang depannya. Kalau belakangnya kulit ya? Belakangnya kulit. Ini pakainya kulit kambing yang di ecoprint. Oh, kulit kambing. Iya, kulit kambing. Ada juga yang kulit sapi. Jadi kulit kambing korban bukan? Nggak mesti ya? Nggak mesti. Pokoknya datang ke udah saya gitu ya. Itu biasanya udah kerjasama sama pabrik pengesolan ya. Tidak ke jagal kambing ya? Iya. Biasanya mereka udah pabrik pengesolan. Untuk pengesolan sendiri saya ke tempat guru saya yang di Bogor. Jadi di sana ada bengkel sepatu gitu khusus untuk pengesolan seperti ini ya.
Jadi saya minta yang seperti ini, nanti tinggal dibikinkan gitu. Untuk rajutannya sendiri saya ngerajut dari rumah. Oh gitu. Nanti saya kirim ke sana. Yang dibikin Mbak Nana yang mana? Yang dibikin oleh? Untuk saya bikinnya yang rajutannya ini ya. Jadi saya bikin pola. Betul. Tapi kalau misalnya mau untuk bawahnya, untuk yang belakangnya sini rajutan juga bisa. Bisa. Gitu. Tapi biasanya orang-orang cenderung ke kulit, karena kan mereka lebih beda ya. Kalau EcoPrint itu kan bahkan kanan kiri aja udah beda. Betul. Iya, jadi tiap kali bikin lagi walaupun warnanya minta yang sama gitu, pasti beda gitu loh. Jadi misalnya ini abu-abu, mungkin abu-abunya lebih gelap atau mungkin lebih terang gitu. Mungkin motifnya juga beda. Jadi tiap orang pasti akan beda-beda. Jadi ya limited berarti kan cuma ada satu di dunia gitu ya. Ya, bahkan ini kalau misalnya selain warna hitam ya, kemarin ada yang pesen kunir kunyit. Kuning kunyit gitu kan. Itu kan dulu saya pakai kuning kunyit. Pas lihat punya saya, Mbak, saya mau pesen yang sama seperti itu. Pas saya beli benangnya lagi, itu benangnya sudah beda, warnanya udah beda gitu. Saya bilang, Pak ini tapi benangnya beda, nggak bisa diulang gitu kan. Karena kan dari pabriknya sendiri memang kadang warnanya nggak konsisten gitu kan. Terus saya bilang, bahkan sampai EcoPrintnya juga beda Pak gitu. Oh ya nggak apa-apa Mbak, itu berarti kan malah lebih bagus itu limited gitu. Iya begitu. Jadi ya ini saya lagi bikin dari pesanan dari Magelang. Sepatu. Iya, sepatu seperti ini, cuman untuk soalnya sendiri mereka maunya pakai yang dogmat. Iya, dijual berapa ini segitu? Kalau ini 1.500.000 Pak. 1.500.000. Iya. 1.500.000. Mas Fadlan nggak cocok nih. Untuk Mas Fadlan ada ya? Buat cowok juga bisa. Iya, buat cowok bisa. Tergantung dari solnya aja kan. Berarti nanti tinggal ganti sol gitu. Terus kalau yang cowok biasanya nggak pakai nggak pakai jadi sampai sabuknya sendiri itu pakai rajutan juga. Jangan-jangan Mas Fadlan haknya di depan, Mas. Tinggi di depan gitu ya. Dijualnya gimana ini? Saya online juga Pak. Di mana? Ada di Shopee juga, pakai padi juga sih. Padi aja. Ya udah. Langsung 5 itu. Sudah. Udah. Saya kebetulan pakai padi juga. Betul. Saya ada Lazada, Bukalapak, terus Tokopedia sama Shopee. Iya. Omsetnya naik juga kan? Kalau alhamdulillah Pak, untuk tahun ini karena mungkin udah banyak orang yang tahu, jadi ya memang sih untuk penggarapannya memang lama, bisa sampai 3 bulan gitu kan. Iya. Cuman karena kan saya harus hati-hati juga kan untuk ini. Nah, cuman alhamdulillah sih sejauh ini tiap bulan pasti saya ada orderan. Alhamdulillah. Ini produk sendiri atau Ini produk sendiri. Oh, produk sendiri. Iya, ini ada merek saya. Oh. Dalamnya. Berarti brandnya Landax. Iya. Apa brandnya? Landax, iya. Landax ya. Iya. Kalau Landax itu yang berduri itu kan? Iya itu Pak. Bener. Cuman gambarnya kupu. Oh iya. Ini Landax yang lain ya. Iya. Sampai berapa persen naik omset? Berapa persen ya? Persennya aja, nggak usah. Ya kurang lebih 50% lah ya. 50% ya? Iya. Mungkin karena price-nya agak tinggi ya? Iya. Kalau Mas Fadlan kan satu potong nggak 1,5 juta nggak? Ada Pak, tulis Pak. Ada ya? Ada tulis. Jadi kalau saya kan kebetulan spesial tulis sama cap. Jadi kalau yang tulis itu sampai 3 juta Pak. Oh gitu. Iya. Cuman penjualannya tidak seperti yang cap ya? Iya, beda Pak. Kalau terus kan hanya pejabat-pejabat Pak biasain pesan gitu. Betul. Ya. Dan dipakainya juga hanya orang tertentu Pak. Iya, kayak GM Telkom gitu ya. Sendiri. Gitu Pak. Betul. Baik. Pak GM, Pak GM tuh Bapak Nanang. Pak Nanang. Ini Mbak Nana, Pak Nana. Ya, Nana ini Nanang ya. Bedanya NB. Bapak, ini fenomena yang agak, kalau saya mungkin di luar dugaan ya, mungkin naiknya agak tinggi, kemudian ini juga tinggi. Iya. Menurut Bapak gimana Pak? Digital marketing ini perlu digenjot atau seperti apa UMKM ini, atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Telkom ini akan jauh lebih intens lagi gitu Pak? Ya, makanya di tempat ini kita bikin rumah
Betul. Rumah BUMN kita ini kemarin menjadi 4 rumah BUMN percontohan yang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Betul. Di mana aja, Pak? Di Pekalongan, betul. Kemudian ada di Jogja, di Surabaya, betul. Satu lagi Mataram. Dan kita Pekalongan itu brandnya Pusat Batik Nusantara. Pusat Batik Nusantara. Jadi Pusat Batik Nusantara. Jadi benar-benar kita coba gali gitu potensi batik yang ada di sini. Betul. Nah, kalau naik 10 kali, naik 2 kali itu apa namanya? Kita sudah biasa kalau biasa ya segitu ya. Masuk ke dunia digital marketing. Betul. Satu karena coveragenya pasti jauh lebih luas. Betul. Kalau dulu kita jualannya hanya per teman gitu kan, atau grup WA atau apa ini, begitu kita masuk di marketplace, semua orang melihat itu, semua orang melihat. Apalagi kita aktif gitu kan, kita update dan lain-lain, itu kita bisa akan di top mind-nya gitu. Betul. Nah, maka jangan heran nanti ketika ada muncul brand-brand yang kita nggak tahu ini brand dari mana, tiba-tiba kalau produknya bagus itu. Iya. Tiba-tiba nanti ada keluar landak gitu kan. Iya. Saya aja baru tahu nih Pak, landak. Nanti nggak mesti ke hutan ada landak di sini. Ada landak yang bentuknya kupu-kupu kan. Betul. Nah maka ini sebagai upaya kita Telkom khususnya dan Padi UMKM. Jadi sekali posting di Padi, Telkom belanjanya di Padi, PLN belanjanya Padi, Mandiri belanjanya juga di Padi. Berarti anggaran belanja mereka semuanya itu ada di Padi. Nah, jadi maksud Bapak mereka belanja barangnya harus di Padi, Pak? Belanja barang kebanyakan besar nanti untuk APBN itu dengan Padi UMKM. Baik. Itu untuk meningkatkan produk lokal kita sebagai konsumsi dari pemerintah. Jadi BUMN luar biasa ini membantu UMKM. Concern ke UMKM, Pak. Jadi masuk di Padi aja semua. Betul. Jadi nanti jangan-jangan ada Pemkat Bogor gitu, tiba-tiba belanja masker gitu. Iya. Betul. Harus siap itu. Ada mana gitu nggak tahu kita di mana Papua gitu kan, pengen sepatu gitu. Jangan heran nanti ketika di ini. Nah, maka penguatan selanjutnya nanti di sisi produksi dan sini. Nah, kami siap mendukung itu agar maju bersama. Seringlah datang-datang di rumah BUMN. Agar kita bisa saling sharing bagaimana cara packaging, bagaimana cara kita memberikan value kepada produk-produk. Nah ini. Berarti secara edukasi juga sangat siap Telkom untuk memberikan pembelajaran pada UMKM ya Pak ya? Oh siap. Baik dari infrastruktur, internet kita, kemudian proses pembelajaran dan inilah rumah kita ini. Inilah rumah BUMN. Yang jelas Telkom tetap komit pada UMKM ya Pak ya? Telkom UMKM. Karena nanti kami yang menjadi jalannya Pak. Betul. Pemain-pemainnya mereka, kami yang memberikan facility. Betul. Itu pahalanya mengalir terus tuh Pak. Dan juga profitnya ada. Betul. Baik, Mas Fadlan, closing statement tahun 2021 apa yang dilakukan Mas Fadlan? Terima kasih Pak. Untuk tahun 2021 saya juga masih tetap menggunakan Padi UMKM karena saya yakin sampai 10 tahun ke depan dunia digital itu masih melejit. Bahkan saya mengajak teman-teman yang belum gabung ke Padi UMKM untuk segera gabung Padi UMKM karena banyak manfaatnya, profitnya jelas, bahkan mudah sekali untuk operasionalnya. Jadi kita tidak perlu biaya mahal, cuma web store di Google, di HP. Dibuka aja di Padi UMKM, upload Play Store upload, habis itu langsung download maksud saya. Download kemudian bisa langsung jualan di 5 marketplace gitu. Jadi untuk teman-teman Mas Fadlan tetap komit dengan Telkom ya? Sangat komit Pak. Selain itu saya juga di sini suka mentor Pak di digital marketing di sini. Luar biasa. Iya Pak. Iya. Jadi selain UMKM binaan saya juga kadang mengisi tentang digital marketing di Telkom ini Pak. Luar biasa yang Mas Fadlan. Mbak Nana, tahun 2021 apa yang akan dilakukan? Untuk saya sendiri, saya masih punya cita-cita saya bikin butik ya.
Kalau untuk ekspor kan kayaknya nggak bisa ya. Jadi saya insya Allah bikin butik, tapi tetap melalui online juga untuk pemasarannya gitu. Karena kan untuk bisa go internasional itu kan memang harus pakai online. Tetap pakai padi. Iya. Padi online Telkom is the best. Yes. Baik, demikian pemirsa perbincangan singkat kami dengan Telkom, dengan UMKM binaan Telkom. Luar biasa, ternyata digital marketing menjadi solusi penjualan pada masa sekarang pun masa akan datang. Terima kasih Pak Nanang, Mas Fadlan, dan Mbak Nana. Kita bisa jumpa dalam waktu dan gelombang yang sama. Demikian pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.